Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas soal berita timnas kita yang terupdate hari ini. Apa saja yang menjadi perbincangan hangat dan menarik, kita akan segera bahas satu persatu. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, let's play this video guys and let's do this. Let's go. Lagunya lagi ya, bikin menyayat hati. Kalian baca captionnya terlebih dahulu ya. Hanya di Indonesia dia sangat dihargai. Dulu katanya dia dilempari telur di Korea. Tapi lihat bagaimana cara menghargai orang ini ya. Bahkan mendapat penghargaan setinggi-tingginya ya. Di acara besar di Indonesia diberi penghargaan, mendapatkan nominasi mungkin coach terbaik. Coach yang mendapat membawa Indonesia mengalami peningkatan demi peningkatan ya, dimana tidak dihargai di negara sendiri, tapi di Indonesia itu begitu dihargai sampai diberikan penghargaan seperti itu. Luar biasa ya, nice Indonesia. Dulunya dilempari telur, kasihan teman-teman ya, tapi udahlah ya, ini baru bilang ya. Nice. Inilah penyebab kenapa Ivar Jenner banjir pujian netizen. Ya gimana gak banjir pujian? Salah satu contohnya ketika Ivar berhasil ngelewatin 1, 2, 3, 4 pemain Libya sekaligus. Ivar luar biasa, menang unggul pemain kali ini. Cara ngerebut bola Ivar pun dinilai berkelas sama Bung Rendra. Asik. Ivar kembali mempertontonkan bagaimana caranya mengambil bola. Dan Ivar juga yang berperan dominan di terciptanya gol timnas Indonesia ke gawang Libya. Bisa dilihat gimana berkelasnya intelijensia Ivar di pertandingan ini. Semoga aja lini tengah timnas Indonesia semakin cerah untuk kedepannya. Yes. Tapi kalau dilihat-lihat, gaya main Ivar ini mirip siapa ya? Mirip siapa kah? Inilah penyebab kenapa Ivar Jenner Pengen lihat lagi ya. Dia lewat 4 pemain ya. Ya gimana gak banjir pujian? Salah Ini. satu contohnya ketika Ivar berhasil ngelewatin 1, 2, 3, 4 pemain Libya sekaligus. Mantap sekali ya. Messi. Messi atau Messi? Les Gino de Thiago et les Gino de Lisboa après. Nah, C'est vrai. itu saja nggak offside ya. C'est la vérité. 3-1 Gimana? est différent de 2-1. Est différent. Est difficile. Beaucoup Captionnya mengatakan jelas dunia bilang Indonesia dicurangi wasit. Yang bisa mengalahkan Indonesia hanyalah wasit katanya. Oh. de situations avec les arbitres en ce moment. Ils ont changé le match contre le... Kelebihan Sintayong itu adalah dia itu nggak mau repot untuk mengerti sepak bola Indonesia. Dia nggak tuh. Dia nggak pengen memahami lebih jauh tentang bagaimana karakter bermainnya pemain-pemain nasional Indonesia. Kalau menurut saya, yang dia repotkan adalah dia mau membentuk tim yang dia mau tanpa harus mengerti bagaimana permainan sepak bola pemain-pemain kita gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan? Dia naturalisasi. Dia cari pemain yang dia inginkan. Kelebihan Sintayong itu adalah dia itu nggak mau. Tunggu. Media Vietnam kesal timnas Vietnam U20 tidak diundang, sementara timnas Indonesia U20 diundang turnamen Eropa. Kasihan dulu. Ngiri ya. Iri bilang bos ya. Kesal. Makanya. Kasihan ya. Timnas kita diundang sedangkan mereka nggak diundang, malah kesal ya. Iri hati mereka teman-teman ya. Ya, Sobat Soccer, inilah tim Inas Indonesia 2010. Oke. Yang menurut Bung Toel adalah salah satu timnas terbaik yang pernah ada. Ya, ini pas pertandingan lawan Filipina semifinal Piala AFF ya. Mainnya keras ya. Kapten Firman Utina. Lihat. Main 1-2. M. Nasuha. Umpan juga nggak jelas. Nggak tahu mau ngumpan ke siapa. M. Ridwan, lihat. Mau ngumpan ke siapa? Indonesia kayak begini terus dari dulu. Mau ngumpan aja nggak bener. Ini tim ini tuh digendong sama Gonzales menurut saya. Yang paling menonjol Gonzales. Ada 2 gol ya kan di sini.
Padahal cuma lawan Filipina yang dilatih Simon McManamy lagi. Ya, tuh kan. Ya, serangan balik. Ya, lihat. Cara defense-nya aja kayak begitu. Beda banget sama Itjes ataupun Hapner ya. Lihat, langsung dari tengah langsung long ball. Lihat. Nggak ada build up yang bagus gitu. Sangat baik dari Hong Kong. Aduh, Bung Toel. Oke. Nah, inilah Sangat. teman-teman ya. Sebenarnya saya tidak mau mensupport video seperti ini yang membanding-bandingkan. Menurut saya tidak pantas untuk membanding-bandingkan. Setiap masa pasti mempunyai ceritanya masing-masing, ya. Ini akibat Bung Towel yang membanding-bandingkan sehingga muncullah video-video seperti ini yang menampilkan perbandingan-perbandingan timnas di tahun yang sebelumnya dengan era saat ini. Ya, masing-masing berbeda. Jelas sekali Indonesia mengalami perkembangan dalam permainan. Jelas sekali kita melihat perkembangan dari generasi muda kita ini benar-benar sudah berkembang. Inilah dampak dari Bung Towel yang suka membanding-bandingkan sehingga tercipta hal seperti ini. Padahal itu tidak pantas untuk dibandingkan. Mereka mempunyai masa dan era cara berlatih, cara kepemimpinan, pelatihan yang berbeda dibanding dengan yang sekarang. Sama-sama halnya dengan kita membanding-bandingkan pemimpin-pemimpin atau presiden-presiden sebelumnya dengan presiden yang sekarang. Sama-sama membangun fondasi, sama-sama mempunyai mimpi yang sama. Jadi mereka di tahun itu mempunyai mimpi yang dimana semakin hari, semakin tahun di era sekarang itu mimpi itu sudah makin tercapai. Makanya jangan membanding-bandingkan. Ya, itulah makanya kenapa banyak sekali netizen yang marah kepada Bung Towel, yang dimana dia membanding-bandingkan, menjelek-jelekan, dan kemudian merasa diri paling benar, merasa dulu seperti ini. Apalagi yang katanya ada yang Anjas Sasmara ya, legend katanya ya, yang membanding-bandingkan dulu Jepang sama Korea kami yang ajarin. Hal seperti itu nggak pantas ya. Hal seperti itu tidak pantas dan menimbulkan video seperti ini. Akhirnya netizen membanding-bandingkan, menjelek-jelekan waktu zaman Firman Utina dan kawan-kawan Irfan Gonzalez. Padahal berbeda masanya. Tidak patut untuk dibandingkan, tidak patut untuk dijelek-jelekan satu dengan yang lain. Karena dari perbandingan, karena dari mulut congor dari Bung Towel, sehingga terciptalah kecauan-kecauan seperti ini teman-teman ya. Itu kan sama sekali nggak pantas. Forbes telah merilis top 10 owner sepak bola terkaya di Liga Italia. Ayo. Dari Indonesia tentunya dong. Bukan Inter Milan, bukan AC Milan, bukan Juventus, bukan Napoli, tapi Como. Itu adalah klub dari Hartono Serie B, ya, teman-teman. Dan pemiliknya adalah orang Indonesia. Si Hartono bersaudara. Kalian semua pasti pada kaget, loh kok Hartono punya Como? Kalau saya nggak begitu kaget karena emang sudah tahu dari dulu Como emang punyanya si Hartono. Jadi secara tidak langsung Como ini adalah BUMD, Badan Usaha Milik The Jarum. Justru yang bikin saya kaget itu yang peringkat ketiganya nih, si Dad Fredkin. Ternyata ownernya AS Roma sekaya itu Pak ya, masuk top 3 malahan. Ya tapi owner boleh kaya, tapi belum tentu klubnya itu juga bakal kaya ya, karena duit owner sama duit klub sudah pasti beda ya. Yang di sini yang dicantumkan sama Forbes adalah duit pribadi, bukan duitnya klub. Sponsor utamanya Como aja Mola ini platform streaming punyanya Jarum ya, itu punyanya Hartono juga. Dan Como ini punya potensi gede musim depan masuk ke Serie A ya, karena sekarang klasemennya si Como itu ada di peringkat kedua. Jadi kalau di Serie B peringkat 1 sama peringkat 2 itu langsung masuk ke Serie A, sedangkan peringkat ketiga sampai ke peringkat 8 itu harus melalui playoff dulu. Hartono bersaudara ini itu kekayaannya jauh banget dibandingkan yang peringkat kedua. Yang di peringkat kedua cuma 8 miliar dolar, sedangkan Hartono bersaudara itu 47 miliar dolar. Jadi sangat gampang sekali Como itu disulap sama Hartono bersaudara. Jadi klub gede ya, segede Manchester City. Tapi di sini mungkin Hartono bersaudara tidak mau jor-jorannya. Dia memisahkan tuh antara kekayaan pribadi dengan kekayaan klub. Mungkin
Mungkin bapak bersaudara ini sedang melihat-lihat kondisi dan situasi kali ya teman-teman. Nunggu si Komo Komo ini naik tajir, ke ya. Serita, begitu sudah dapat duit dari Asiar dan lain sebagainya. Nah mungkin Hartono ini invest duitnya lagi lebih banyak ke Komo. Jadi kita lihat aja Komo perkembangannya di musim depan. Menarik teman-teman. Gimana tanggapan kalian netizen-netizen terkait soal kepemilikan Oke teman-teman ya, jadi demikian dulu pembahasan kita di hari ini. Yang pertama kita menyaksikan bahwa ya it's okay lah ada orang-orang seperti Bung Towel dan orang-orang yang sefrekuensi dengan dia yang menghujat dan terlihat terlalu benci dengan Coach Sintayong. It's okay lah kita melihat itu banyak terjadi ya. Saya tuh penasaran kenapa sih dia itu sebegitu bencinya dengan Sintayong. Kita harus cari tahu penyebabnya seperti apa. Tapi ketika kita melihat hal itu, ternyata banyak sekali juga rakyat Indonesia, pecinta sepak bola yang menyadari fakta ini. Menyadari bahwa fakta ketika Coach Sintayong itu memegang timnas kita, ada perubahan yang terjadi. Ya, kita bisa lihat fakta yang jelas-jelas dalam ranking FIFA saja. Itu benar-benar Indonesia naik peringkat dalam ranking FIFA dunia. Itu adalah hal yang luar biasa tentunya teman-teman ya. Juga kita bisa melihat bahwa rakyat Indonesia itu tidak mungkin hanya sebagian kecil yang seperti Bung Towel ya, tapi kebanyakan rakyat Indonesia bahkan memberikan penghargaan kepada Coach Sintayong dengan mereka memvoting Coach Sintayong itu masuk dalam nominasi dan menjadi pelatih terfavorit mungkin ya, mendapatkan penghargaan, mendapatkan piala Oscar seperti itu ya teman-teman ya. Luar biasa. Dimana di negaranya sendiri itu dilempari telur, tapi di negara kita itu begitu beradab dan begitu mengapresiasi. Ada tangan-tangan dari luar yang mencoba untuk membawa Indonesia dalam persepak bolaan untuk bangkit. Ya, saya sendiri secara pribadi sangat mengapresiasi kepada Coach Sintayong. Teruslah bawa Indonesia, bawa Garuda Muda, bawa generasi ini untuk melihat, bawa generasi sekarang untuk melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang sudah kita dampakkan sejak dulu. Jadi stop membanding-bandingkan antara sepak bola timnas kita tahun ini dengan timnas sekarang. Stop, karena setiap masa itu mempunyai tujuan dan pencapaian cita-cita mimpi yang berbeda-beda. Ya, mereka berusaha untuk menggapai mimpi, berjuang. Mereka itu seperti timnas-timnas kita yang lama itu seperti menaruh fondasi, menaruh dasar untuk pijakan untuk generasi sampai ke titik ini teman-teman. Jadi kalau ada yang mengatakan legend dan kemudian mengatakan kami lebih baik dulu dengan sekarang, itu salah besar. Membanding-bandingkan itu salah besar. Bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.